10 kali lebih kuat. Pak Hendro. Cek soundnya, cek sound. Kangen, jamin ya. Dewa kangen. Bicara bos kamu ya. Bicara sudah di koordinator. Sudah di setting itu. Tulis kepadaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Semuanya merindumu semakin membuatku tak berdaya. Di lingkungan kami Pak, di RT 19 RW 07 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat. Malam ini kami sambut Bapak di lingkungan kami Pak. Silakan Bapak-bapak warga untuk mendampingi Pak Camat. Bapak warga untuk mendampingi Pak Camat, silakan Pak RW, Pak RW, sini Pak RW. Malam ini kita bersilaturahmi dengan Wakapolda Metro Jaya. Silakan. Selamat datang Bapak PJ Bupati, Bapak Dani Ramdan dan Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, serta wakil dari Kelurahan Telaga Asih. Kita langsung saja karena waktunya. Silakan kepada Bapak RW 07 Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Bapak Imam Jawari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi
Siyudi Aryoseto SHSK MSI. Yang terhormat Bapak Karolina, yang terhormat Kombes Pol I Bagusrai, yang terhormat Bapak Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Freddy ABS Esos SIK MSI, yang terhormat Bapak Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Letkol Infantri Bapak Danan SIP, yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Dani Ramdan MI, yang terhormat Bapak Wakapolres Metro Bekasi, yang terhormat Bapak Kapolsek Cikarang Barat, yang terhormat Bapak Camat Cikarang Barat. Sebuah kehormatan untuk kami khususnya warga di Taman Nasional ini, umumnya warga di Telagasi, atas kunjungan Bapak Wakapolda beserta tim. Terima kasih atas kehadiran Bapak dalam kunjungan di wilayah kami. Sedikit saya memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Imam Jawari, selaku Ketua RW di Taman Nasional ini. Profil Taman Nasional sedikit saya menjelaskan. Taman Nasional mempunyai 2 RW. Kebetulan kita ini sekarang ada di RT 19 RW 07. Kita ada 8 RT. Syukur alhamdulillah mayoritas ketua RT malam ini hadir di sini dalam rangka untuk bertemu dengan Bapak Wakapolda dan timnya. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengaturkan terima kasih kepada atas kunjungan dari tim Polda Metro Jaya. Juga terima kasih kepada hadirin sekalian yang hadir di sini, serta tim RT, pengurus RT 19 dan warga sekalian yang telah bersama-sama kita mempersiapkan pertemuan pada malam ini. Mohon maaf Bapak sekiranya ada kekurangan atas penyambutan ini. Namun demikian esensi daripada pertemuan ini adalah kita bisa ketemu dengan Bapak Wakapolda dan tim semuanya. Selanjutnya saya ingin mengaturkan juga, sekiranya nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang lainnya, inilah momentum terbaik kita untuk bisa menyampaikan kepada penegak hukum yang ada di lingkungan kita saat malam ini. Izin Bapak Wakapolda, saya ingin menyampaikan sebelum Bapak Wakapolda hadir di sini beserta tim, syukur alhamdulillah di lain waktu kita pun pernah mendapatkan kunjungan yang sama sejenis dari Polres Metro Bekasi. Kira-kira sebelum pemilu kalau saya nggak salah ya, waktu itu Ibu Wakapolres yang hadir di sini. Jadi ini adalah kesempatan kedua kita dapat bertemu dengan para aparat penegak hukum di lingkungan kita. Demikian sambutan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya silakan selanjutnya dari arahan dan petunjuk dari Bapak Wakapolda. Duduk aja ya. Duduk berdiri. Dengan santai Pak. Dengan santai. Saya santai duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak PJ Bupati, Bapak saya Kang Dani Ramdan, biasa berkomunikasi, yang saya jadi Wakapolda, beliau sudah
sering datang ngobrol-ngobrol santai di rumah dinas saya. Jadi sekarang saya ini membalas kunjungan beliau. Yang saya hormati Pak Kapolres, Kang Bedi, ini Pak Dandi, Kang Danang, saya Kang aja. Kang Bagus, sahabat saya, Kang Rena, Polda Jabar, Polda Metro, mantan Polda Jabar saya Polda Metro. Pak Camat, Lagasari, Cikarang Barat, Pak RW, dan rekan-rekan RT semua, Pak Kapolsek, Kapolspol, Pak Lurah ada? Oh, Sekel, mewakili rekan-rekan Babinsa, Babinsa Fitmas, dari Polres, Polsek, Kodim, dan seluruh warga masyarakat di RW 07, RT 19, teman-teman wartawan, dan sahabat-sahabat semua. Saya Wakapolda Metro Jaya, mewakili Bapak Kapolda sangat berbahagia dan mengapresiasi atas kekompakan yang telah terjalin yang dibimbing oleh Pak PJ Bupati. Itu kan dulu. Hingga jam berapa? Jam 11 masih berkumpul setia menunggu kita semua. Dari jam 7 insya Allah menjadi ibadah. Amin. Amin. Karena menunggu itu adalah yang paling enak. Karena menunggu. Saya kalau nggak nunggu nggak apa ya, Pak. Tapi karena nunggu jadi kayaknya lama. Mohon maaf, karena memang dijadwalkannya itu apelnya jam 10, Pak. Jadi yang salah bukan saya loh ya. Yang salah yang mengagendakan jam 10. Tapi memang kalau dibuatnya jam 7, penjahatnya belum keluar katanya. Jadi dibuatlah malam jam 9. Mungkin ya kan. Kita kan memakai ilmu maling, ya kan? Malingnya lagi pada mulai WA-WAan juga. Ayo bro, persiapan main. Kita ini kan sekarang penjaga keamanan semuanya di sini, ya kan? Saya, Pak Dandi, Pak Kapolres, dan semua teman-teman. Jadi kita ini sadar atau tidak, kita ini sudah memiliki science of intelligence yang sangat hebat. Bukan lagi. Dengan berdirinya pos ini saya sangat bangga, tadi saya dibisikin Pak Camat bahwa tempat ini menjadi multifungsi. Selain menjadi pos kamling juga menjadi kumpul ibu-ibu di sini berkegiatan, dan juga tentunya kegiatan-kegiatan kepemudaan, kegiatan kecamatan dan RW setempat, dan juga kegiatan-kegiatan lain di kita ada di sini. Dan tentunya ini menjadi tempat yang sangat berkah buat Kecamatan 07 RT 19 khususnya. Ya, jadi tempat ini sadar atau tidak, ini telah membangun agent-agent keamanan yang hebat dan tangguh untuk RW setempat dan RT. Tepuk tangan. Karena memang pos kamling ini kelihatannya sederhana, tapi dari zaman perjuangan dulu pos kamling ini sangat-sangat disegani, bahkan oleh musuh setingkat Belanda, ya, Inggris dan sekutunya dari di zaman perjuangan dulu. Pos kamling ini sudah ada belum? Sudah ada. Ya, kita ini kan kita melanjutkan. Ya, di zaman perjuangan dulu pos kamling ini pun sudah ada, dilakukan oleh pendahulu kita, para pejuang, para ulama, dan segenap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ikut menjaga kampung ini. Dan kampung-kampung yang lain ada di negeri ini, dengan duduk, dengan memantau, melihat, sambil menganalisa siapa yang datang di zaman dulu ya. Sekarang mungkin yang lewat sudah motor, mobil. Kalau dulu kan orang jalan kaki dikit aja, siapa? Musuh ada. Bisa kita lawan, bisa kita hadapi. Apalagi sekarang sudah ada TV di sini, mungkin CCTV ada di sini, ya kan? Dan alat-alat bantu lainnya, the world in the hand, ini dunia yang kita pegang ada di sini, ya kan? Kita mau berhubungan sama siapapun tinggal buka, nggak ngerti tinggal googling, ya kan? Mau komunikasi tinggal WA, bahkan bisa video call, bisa lihat-lihat, bisa lihat deh, penangan yang di sini, luar biasa. Mungkin 10 tahun yang lalu mimpi nih kita bisa video call, tapi 2020 sekian,
mimpi kita sudah menjadi kenyataan, the dreams come true. Kita sudah bisa melihat sosok yang kita ingin lihat, anak kita, saudara kita, teman, sahabat, bahkan di belahan dunia manapun. Ya. Nah, jadi di zaman sekarang ini kita sudah harus lebih aware lagi, kita harus lebih bangkit lagi. Ya. Karena tantangan ke depan juga mungkin semakin besar. Saya juga menghimbau Kapolda mengucapkan terima kasih karena pengamanan di kala Pilpres kemarin di wilayah Bekasi. Saya dapat laporan dari Pak Kapolres, alhamdulillah aman. Tangan lagi. Nah, sekarang agenda politik berikutnya adalah pilkada. Ya, tentunya saya mengutip kepada Pak PJ Bupati, Pak Dandi, Pak Kapolres dan rekan semua, Pak Camat, Pak RW, Pak RT. Mari kita tetap jangan bosan, jaga kampung kita, mulai dari keluarga kita. Ya. Kita lihat anak-anak kita, jangan sampai malah kontraproduktif. Kita asik mengamankan kampung, tapi dari dalam keluarga kita sendiri, kita lupa. Anak-anak kita nggak pernah kita cek. Ternyata di dalam tas anak kita diselipkan ada alat-alat yang menjadi potensi gangguan kamtipmas. Isinya ada senjata tajam, bahkan ada obat-obatan. Kita sebagai orang tua kurang perhatian. Kita asik nongkrong di pos kami, jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi mari dalam kesempatan kayak gini juga mengimbau saya sebagai orang muda untuk kita lebih peduli dulu kepada keluarga anak-anak kita, ya, saudara kita, sahabat-sahabat, mungkin juga tetangga-tetangga kita. Kalau mungkin tetangga-tetangga kita ada yang mungkin ayah ibunya sudah sepuh, mungkin perlu kita bantu, kita ingatkan, kita lebih responsif lagi, karena justru terang saja, kita semua selalu monitor di media sosial, baik di Instagram, di Facebook, dan lain-lain. Yang melakukan tindakan melawan hukum, bahkan melakukan kejahatan yang berlebihan itu adalah anak-anak kita. Betul nggak? Kita bisa lihat dari berbagai akun yang ada. Sekarang udah terbuka banget, Jakarta Kiri, Jakarta Merbang, itu the citizen of journalism, wartawan tanpa surat tanda. Semua orang bisa menjadi wartawan sekarang dengan hanya modal handphone. Kadang-kadang kita sebel juga, begini. Tapi itu kontrol masyarakat itu nggak bisa membatasi lagi. Tapi dari sisi juga banyak hal positif yang kita tidak jangkau, kita bisa temui di media sosial. Buka handphone ada kabar baru. Lihat tawuran anak SMP, anak SMA udah bacok-bacokan pakai celurit yang segede-gede gaban itu, dibuat secara khusus, ya. Dibuat kombinasi dengan tangan sendiri. Ya. Nyawa manusia itu sudah tidak ada harganya, istilahnya seperti itu. Betul nggak? Iris nggak kita baca? Iris. Tawuran begitu sadisnya anak kita, anak SMP yang masih pakai celana pendek itu berada banyak orang yang secara membeli buta. Nah, ini kan PR kita semua. Belum lagi yang rek-rekan dia, belum lagi yang perkayaan antar gangster, motor dengan motor, ya kan? Janjian di satu tempat, di kolong jembatan, janjian bilang sekian dengan menggunakan sarana media sosial, Instagram. Ayo kita ketemu jam 11. Benar-benar kita ketemu tuh di jembatan. Kita ayo di sana, atau mungkin di sini di Bekasi juga seperti ini. Nah, ini adalah potret yang mungkin hari-hari kita lihat di media sosial dan juga mungkin yang ada di wilayah kita sendiri. Untuk itu kita jangan alergi, kita jangan malu, memulai dari komunitas yang kecil tadi, keluarga, mungkin sekolah yang mungkin bisa di mapping juga Pak Kapolres pada di sekolah-sekolah mana yang nggak semua sekolah, ya kan tidak semua sekolah, ada sekolah-sekolah tertentu gitu loh. Kadang-kadang maaf ya, yang swasta-swasta, yang sekolah-sekolah PGRI. Kalau yang sekolah-sekolah bagus tuh kayaknya enggak, ya, yang negeri bagus tuh hampir jarang. Yang swasta-swasta ini mohon maaf kalau kita mendiskreditkan. Ini kadang-kadang nih, itu pun juga nggak semua, malah hanya 10-20 orang. Ya, ini yang dilakukan oleh segelintir pun di sekolah itu. Tapi ini kan mengancam.
Ditambah lagi adanya konsumsi terhadap obat-obatan, narkoba dengan harga yang sangat murah, bisa dibeli di mana-mana. Betul nggak Bapak sekalian? Ini juga harus menjadi tugas kita semua, PR buat kita semua. Kita harus lebih responsif, lebih peduli, lebih empati, ya. Jangan kita diam. Kalau ada informasi kecil apapun terkait hal-hal seperti itu, laporkan, sampaikan kepada rekan-rekan dari kami, rekan-rekan dari TNI, atau dari patroli, laporkan langsung ke Polres atau ke Kapolres kalau ada noren-noren kan, Kapolres kan, atau Kapolsek ini harus terbuka. Kapolsek hasil report. Jadi kalau ada informasi sekecil apapun, laporkan, cek and recheck. Kita jangan alergi dengan informasi dari siapapun, apapun, cepat tanggap. Iya, kalau memang betul ada informasi seperti itu, lakukan penindakan yang serius. Jangan pernah kita kita ragu-ragu bersama yang seperti itu. Karena itu bisa terjadi di mana saja. Kadang-kadang apa? Ada warung baru kelihatannya biasa, tapi di dalamnya jualan gitu. Ada narkobanya, ada minuman keras, bisa oplos di situ juga ada. Saya pernah kapolsek juga, saya pernah jadi kanit juga. Saya ngerti gitu situasi di lapangan seperti itu. Jadi nggak kelihatan memang dia pintar berkamuflase. Begitu juga kayak trek-trekan dia, itu bukan hanya pribadi, tapi itu adalah persaingan antar bengkel sebenarnya, sesungguhnya. Betul nggak? Jadi orang lihat kok trek-trekan dia, bukan hanya pribadi-pribadi orang-orang itu, tapi sebenarnya itu adalah persaingan antar bengkel. Gitu. Jadi motor yang dipersiapkan untuk trek-trekan itu mewakili bengkel-bengkel yang ada di wilayah Bekasi. Di dalam ini, gitu. Itu ada judinya di situ. Ada judinya. Mereka tidak ada rekan biasa, mereka juga bertaruh. Ini yang beberapa kali terjadi di wilayah, ya, yang harus kita respon yang serius karena ini menyangkut rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat kita yang selalu terjadi. Kita miris lihat seperti itu. Pak Kapolda menyampaikan selalu berkali-kali di depan Pak Kapolres, tindak tegas, jangan ragu-ragu. Ya, tapi sekali lagi kita juga, saya Kapolda Metro Jaya tidak bisa bekerja sendiri. Saya di dalam soal yang baik ini mengajak mohon bantuan dukungan, pertama tentunya dari Pak Dandim, Pak PJ Bupati, dan rekan-rekan jajaran dan semua rekan-rekan Pak MPH, rekan-rekan Kopdar, Kamtipmas, Unsur yang ada di masyarakat terbawah. Karena tanpa dukungan dari rekan-rekan semua, kita Polri ini tidak akan bekerja maksimal usahanya. Karena terbatasan juga. Gitu. Anggota kita di Polsek berapa orang mau mengcover wilayah Cikarang Barat sebesar ini, nggak akan bisa. Terus orang kita nggak mampu. Gitu. Jadi kita harus terbuka. Kita sangat terbatas, tapi bukan berarti kita mengeluh atau kita tidak mau bekerja. Kita akan terus bekerja maksimal. Tapi terus terang kita sangat mengharapkan dukungan. Begitu, minimal informasi, jangan kita diam. Ya, kalau saya jadi Kapolsek sekaligus, saya selalu menyampaikan seperti itu. Kenapa? Saya tahu bahwa kita banyak keterbatasan. Tapi kalau kita mau kuat, kita mau kompak, insya Allah, saya Kapolsek Tanah Abang menjadinya kayak apa, dinamikanya sama mungkin. Coba kita misalnya. Tapi alhamdulillah, kalau penertiban di Tanah Abang misalnya, kita bisa lakukan itu dengan bersama-sama. Begitu juga penjaringan, kalau ada penertiban lalu kulit yang begitu juga. Jaga perhatian karena banyaknya persoalan dua itu, orang-orang yang tinggal di sana malah mengeksploitir tempat itu menjadi disewakan dan sebagainya. Kita harus bisa mengeksekusi orang-orang yang liar. Ya alhamdulillah. Jadi ini adalah gangguan atau potensi-potensi yang ada di wilayah berbeda-beda. Mungkin di sini gangguannya beda-beda. Pasti banyak. Dari pabrik di sini banyak plastik, ada potensi-potensi yang mengganggu di sini. Ya, tapi sebesar apapun dan sekecil apapun, kalau kita tidak bersama-sama, kita susah. Sudah kuat, kompak, solid, berusaha. Itu juga menghadapi pilkada nanti, ya.
sebentar lagi, insya Allah pengalaman Pilpres kemarin, mudah-mudahan kita juga bisa melanjutkan sinergitas saling bergandengan tangan yang selama itu dilaksanakan oleh teman-teman semua. Saya hanya bisa berpesan sekali lagi, karena keamanan di wilayah ini adalah ada di tangan mereka. Itu mungkin sebagai napas satu dua kata dari saya, ya sebagai motivasi dan juga mengingatkan dan juga mengajak kita bapak ibu semua yang di sini. Pada prinsipnya saya hanya ingin mengajak supaya wilayah ini aman, tertib dan kondusif. Masyarakat masih merasa nyaman, hidup dengan tenang, biarlah kita yang tidak pernah tidur di masyarakat yang pernah tidur. Sepakat? Setuju? Setuju. Masyarakat tenang, kita yang tidak tenang, kita yang perayaan. Karena harus ada yang dikorbankan. Kita lah, seolah adalah agent-agent keamanan yang ada di wilayah ini, dan insya Allah mungkin ya, sekali lagi saya menutup, kita tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin kita tidak mendapatkan santunan, tidak mendapatkan gaji dari negara. Ya, kalaupun ada, mungkin tidak seberapa. Kalaupun ada, gitu ya. Tapi yakinlah rekan-rekan semua, apa yang rekan-rekan lakukan ini adalah ibadah yang terbesar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil apapun yang dilakukan mereka ya, dalam rangka menjaga hak kamtipmas di wilayah ini, itu adalah sebuah pengorbanan yang tidak akan pernah tertukar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua akan tercatat. Ya, insya Allah kita bukan orang yang juga tidak banyak kesalahan, kita juga mungkin banyak kehilapan. Insya Allah dengan pengorbanan kita dan kita duduk di sini menjaga keamanan, Allah akan angkat derajat kita dan lipat gandakan dengan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Amin. Baik, itu mungkin sebagai sepatah doa kepada saya. Dan kali nanti kalau ada masukan, boleh kita berinteraksi sedikit sebelum kembali untuk melaksanakan tugas menjaga kampung kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Kapolda. Bapak izin Pak, malam ini kita ada pertanyaan dari warga kami Pak. Ada 2 pertanyaan saja untuk masalah lingkungan dan keamanan di tempat kami atau di secara umum. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakapolda, Bapak Siyudi, beserta rombongan, Bapak PJ Bupati, Bapak Dani. Selamat datang di RT 19 RW 07. Kami sangat berbahagia sekali malam ini. Ternyata orang-orang yang kami banggakan bisa hadir Pak ya ke lingkungan kami Pak. Terima kasih atas tepuk tangan semua warga kita ya. Kami berharap kunjungan ini selalu kontinu Pak ya. Mulai dari Bapak Wakapolres Ibu Sumarni tempoh hari sebelum pemilu, sosialisasi persis apa yang disampaikan dengan Bapak Wakapolda. Himbauannya terkait dengan kondisi keamanan lingkungan, terkait anak-anak kita yang jauh dari pantauan orang tua sehingga mengambil tindakan-tindakan yang berluar nalar kita. Alhamdulillah lingkungan kita di sini khususnya di wilayah RW 07, apalagi di wilayah perumahan, alhamdulillah lingkungan kita kondusif Pak. Mungkin pertanyaan yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan sistem keamanan lingkungan. Kira-kira apakah yang bisa kita berikan nantinya untuk warga kita di sini terkait dengan keamanan lingkungan di area sekitar kita Pak? Karena akhir ini kan ada beberapa ya permasalahan baik yang internal maupun eksternal terkait keamanan itu pasti ada. Jadi ditambah lagi dengan kedepannya kita akan memasuki pilkada.
Jadi kita mohon masukan ya dan saran dari Bapak Wakapolda maupun Bapak kita, Bapak PJ Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu lagi, biar langsung dijawab nanti Pak ya. Dari warga satu lagi, dari Pak Edi, silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja Pak bertanya. Warga kita itu bekerja ada yang di malam hari Pak. Kalau malam hari itu untuk membekali diri, seandainya sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan itu harus bagaimana Pak? Maksudnya tindakan kita kalau ada sesuatu yang menghadang kita atau taruhlah yang mau berbuat jahat kepada kita itu boleh dilawan atau bagaimana Pak? Kalau dilawan apakah kita juga kena hukum atau tidak Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya begal ya, banyak begal kita. Silakan Pak. Terima kasih atas saran, masukan, dan pertanyaannya. Yang pertama, saya tidak akan mengulangi lagi, tapi saya ingin sedikit menambahkan tadi yang disampaikan Bapak, bahwa ada satu hal juga yang perlu kita tingkatkan. Ya. Di wilayah ini kerap kali kita itu kurang tanggap, ya, terutama terhadap orang-orang yang masuk ke wilayah kita, ya, tapi yang mungkin dia kos atau kontrak. Nah, dia kan tentunya orang luar ya. Ketentuannya kan minimal 2 kali 24 jam, itu harus lapor. Cuma saya seringkali mendapatkan masukan, ya, tidak hanya di wilayah ini, mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Ya. Orang yang datang sebagai tamu, dia mengontrak atau kos, dia hanya memberikan laporan, ya, dengan menyampaikan KTP-nya, kalau perlu ada akte kelahiran, akte keluarga, itu tidak bisa makin itu, tapi kita lebih selektif dan lebih dalam, kita mendapatkan informasi itu lebih baik. Ya, karena bukan apa-apa, bukan kita tidak welcome terhadap orang luar yang masuk wilayah kita untuk kos dan kontrak ya. Kita tidak menyambut baik dalam hal seperti ini, tapi kita harus menjaga kampung kita jangan sampai disusui orang-orang yang tidak baik, ya, misalnya pada narkoba atau mungkin prostitusi gelap atau mungkin bahkan teroris, ya, bisa seperti itu. Karena berapa kali juga pengungkapan dilakukan oleh Densus itu banyak, ya, orang-orang luar yang masuk ke sebuah kampung ternyata dia adalah pelaku teror. Jadi artinya pesannya adalah kita harus waspada, ya, waspada. Jangan sampai orang yang kontrak atau kos itu lebih galak daripada kita. Kita ada KTP marah, ya bisa hati-hati. Jadi kita jangan, kita kedepankan aja SOP gitu ya. Standar operasional prosedurnya seperti apa, orang masuk sini dari penyewa mau kontrak mau kos ya. Tunjukkan identitasnya, minimal KTP-nya. KTP saja yang mohon maaf, hati-hati juga sampai KTP yang lama, produk lama itu bisa palsu. Karena sekarang sudah ada KTP. Kalau di KTP insya Allah kita palsu, mudah-mudahan. Tapi kalau KTP yang lama salah satu harus diwaspadai. Dan sudah tidak berlaku juga kan. Nah itu. Kemudian juga peningkatan CCTV. Mudah-mudahan di RW ini, di RT ini sudah lebih aware, lebih dioptimalkan karena CCTV ini sangat penting. Kita manusia tidak bisa 24 jam, tapi CCTV ini insya Allah bisa 24 jam mengawasi, minimal bisa menjadi alat bukti untuk sebuah pengungkapan kejahatan. Banyak sekali polisi dibantu oleh CCTV, terus terangnya. Mudah-mudahan di RT RW ini bisa lebih giat lagi, Pak RT semua ya, menghimbau warganya, ya,
minimal 1.5 kalau bisa 1 CCTV itu luar biasa mengarah keluar, hingga kalau kita tidak mengharapkan, tapi ini kan wujud daripada pencegahan kejahatan. Kalau sampai terjadi ada orang-orang yang memang berniat jahat, minimal kalau tidak bisa ditangkap tangan, ya, kita bisa mengungkapnya atau mengejar urusannya Pak Busnal dan Pak Edi nanti. Minimal kita sudah punya bekal, gitu kan. Jadi apa yang ditanyakan Pak Edi tadi itu tidak terjadi, kita harus berhadapan berjibaku langsung. Ya walaupun mungkin saja kita akan berhadapan dengan sebuah atau seorang pelaku kejahatan, ya, kita harus mengukur juga Pak Edi. Kalau kita memang mungkin bisa berduel, kita punya kemampuan untuk menghadapi, silakan hadapi musuh dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya dengan mengancam kita dengan tangan kosong, tapi kalau dia dengan senjata tajam atau dengan senjata, ya pikir-pikir juga Pak, dan konyol juga ya Pak. Banyak di TV kan atau di media sosial kan ada orang pakai senjata beneran, ternyata senjatanya bohongan misalnya kan. Tapi jangan sampai ini menjadi juri prudensi juga kan. Itu senjata nggak benar, ternyata benar. Bahaya juga. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita yang bisa menilai kemampuan kita untuk menganalisa di lapangan itu juga penting, karena kita sudah berhadapan dengan orang yang memiliki senjata dan tujuan yang tidak baik kan gitu kan, baik itu menggunakan senjata tajam atau senjata api gitu. Jadi kita yang harus mengukur. Tapi kalau memang kita tidak merasa yakin, jangan kita nekat juga Pak. Kalau memungkinkan dan bisa, lebih baiknya ada polisi mungkin yang berpantau di situ, dilaporkan dengan segera, misalnya di WA, dia bisa datang, dia ada polisi yang menghadapi. Nah, kalau polisi dibekali kemampuan dan ada senjata, tapi kalau kita lebih baik yang tadi saya sampaikan, kita kedepankan, kita maksimalkan CCTV agar bisa terekam kejahatan sehingga polisi bisa melakukan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak kita. Ada pesan dari Pak Bijin, Bupati, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Kapolda, Karolen, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh jajarannya, pertama, dan tentunya Pak RW dan para RT serta warga masyarakat RT 17, RW RT 19, RW 7. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakapolda telah berkenan patroli bersama mengunjungi pos-pos Iskamling yang ada di Kabupaten Bekasi. Kalau menyangkut keamanan lingkungan sudah sangat lengkap tadi disampaikan oleh Pak Wakapolda. Saya nanti menambahkan aspek pilkada tadi ada di mana nih masalah pilkada. Pertama, saya mengapresiasi termasuk di Cikarang Barat ini di pemilu yang lalu khususnya untuk Pilpres dan Pileg sudah berjalan dengan aman, damai dan demokratis. Ini tentu adalah partisipasi semua, terutama para RW, RT, dan tokoh-tokoh masyarakat bersama jajaran aparat kepolisian, TNI dan pemerintah daerah. Hal yang sama kami harapkan bisa kita wujudkan kembali pada saat pilkada besok, tepatnya tanggal 27 November 2024. Mari kita wujudkan pilkada yang sukses. Apa inti dari ataupun ciri suksesnya pilkada? Ada 3. Yang pertama, tingkat partisipasinya harus tinggi. Kenapa? Karena ini menyangkut legitimasi. Jadi kalau tidak banyak masyarakat yang ikut memilih, siapa yang terpilih jadi kurang legitimit. Sedikit kok yang menjadi. Tapi kalau banyak, siapa yang terpilihnya akan kuat. Apalagi untuk masyarakat di perumahan seperti ini yang rata-rata pendidikannya yang sudah lebih baik, pengetahuannya lebih matang, wawasannya, kedewasaan politiknya lebih tinggi. Sangat sayang kalau hak politiknya tidak digunakan, karena saya yakin kalau masyarakat di perumahan seperti ini pemilih cerdas, pemilih yang rasional, dan itu akan sangat menentukan nanti kualitas pimpinan yang berbeda. Itu yang pertama. Jadi bagaimana supaya kita bisa partisipasi tinggi?
sosialisasinya harus kencang. Jadi mohon dibantu nih, ingatkan warga 27 November kita nyoblos lagi. Tapi kali ini nyoblos untuk pilih bupati, wakil bupati kita dan gubernur, wakil gubernur kita. Itu gubernur Jawa Barat kalau di sini ya. Karena walaupun dekat dengan DKI itu masuk ke Jawa Barat kan. Poldanya sih Polda Metro, tapi kalau gubernurnya Jawa Barat. Jadi jangan nyoblos ke DKI, ini salah nanti. Jadi gubernur Jawa Barat, wakil gubernur Jawa Barat, bupati, wakil bupati Bekasi. Itu sosialisasi. Yang kedua, selain tingkat partisipasi, ciri sukses itu adalah pilkadanya harus damai, aman, dan lancar. Nah, ini tentunya karena nanti akan ada beda-beda pilihan, ada beda-beda dukungan, Pak RT, Pak RW harus selebrasi bahwa tak apa-apa beda pilihan, beda dukungan, nggak harus saling menjelekan, apalagi saling bergesekan, gitu ya. Karena kita sudah berulang pemilu pilkada, sama nih kita, sama dewasa. Perbedaan sudah menjadi bukan alasan untuk kita saling menghormati saja. Nah, oleh karena itu kita kembangkan kebaikan-kebaikan yang dari siapapun calon yang kita dukung, bukan justru goreng-goreng kekurangannya, karena mana ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Nah, yang terakhir, ciri ketiga pilkada sukses adalah terpilihnya bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur yang sesuai dengan pilihan hati masyarakat. Nah, jadi tentunya masyarakat akan memilih yang ingin memilih pemimpin yang terbaik, betul nggak kan? Betul. Yang bisa menjamin peningkatan kesejahteraan, menjamin peningkatan keamanan, juga bisa menangani masalah pengangguran, masalah kriminalitas tadi bersama sebagai dengan kayak di Polri ini, mungkin masalah perbaikan lingkungan. Nah itu tentunya Pak RT, Pak RW dengan seluruh tokoh masyarakat bisa membawa informasi-informasi siapa yang dari nanti calon-calon yang akan berkontestasi itu yang kira-kira terbaik. Dan mana kita memilih terbaik ya bisa dari track recordnya, pengalamannya, karya-karyanya, jasa-jasanya, dan program-program yang kita lakukan. Saya kira nggak perlu diajarin lagi kalau masalah itu. Saya yakin masyarakat di RW 07 ini bisa melaksanakan itu semua. Mudah-mudahan dan kita berdoa pilkadanya sukses dan pemilih terpilih bupati, wakil bupati yang sesuai dengan harapan masyarakat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Pidi Bupati. Perlu informasi Pak Wakapolda, kami pos ini Pak diikut sertakan dalam lomba kamling Pak. Kemarin sudah dinilai oleh Polres. Mudah-mudahan nanti kita dapat juara Pak. Mudah-mudahan diikut sertakan di tingkat provinsi gitu. Ya, dan selanjutnya Pak. Ya, izin Bapak Wakapolda, Pak Jenderal, belakangan ini kita melihat di media di Jakarta itu banyak kegiatan penertiban para jukir-jukir di beberapa minimarket. Di minimarket saya. Mungkin sampai minggu ini mungkin masih ada kegiatan dari pemerintah DKI ya. Pertanyaannya Pak, untuk wilayah Bekasi atau Cikarang Barat khususnya di sekitar sini Pak ya, apakah ada planning terkait penertiban tersebut? Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masalah parkir liar ini memang fenomenanya ini bukan baru sekarang. Ya. Jadi saya masih pangkat pama pun parkir liarnya sudah ada. Yang namanya liar, liar. Udah ada itu. Boleh nggak kira-kira liar? Ya sesuatu yang liar itu berarti kan tidak berdasarkan atau tidak berlandaskan dengan aturan. Ya. Jadi mau di Bekasi atau di DKI itu tidak dibenarkan.
Apalagi di daerah pasti juga ada perda, ya kan, peraturan daerah. Mungkin Pak Bupati nanti bisa mengatakan. Saya yakin perda yang mengatur untuk itu mungkin tidak ada. Nah, sehingga dalam kesempatan yang baik ini saya mencoba menjawab bahwa parkir-parkir liar seperti itu seyogyanya harus ditertibkan. Nah, namun komunikasi ini juga harus dibangun dan harus disosialisasikan. Karena saya juga mendengar bahwa ini dimanfaatkan oleh mungkin segelintir ya, organisasi kemasyarakatan. Ini perlu sebuah sosialisasi dan sebuah komunikasi. Jangan sampai masalah ini akhirnya menimbulkan kegaduhan, menimbulkan masalah yang lebih besar. Ini juga kita Polda Metro Jaya tidak mengharapkan. Walaupun ini tidak dibenarkan secara aturan, tapi harus juga ada pola yang kondusif. Ya, jangan sampai hal ini menimbulkan kegaduhan yang lebih besar, ya Pak Kapolres ya. Jadi kesempatan yang baik ini saya berpesan untuk masalah parkir liar ini agar betul-betul bisa ditindaklanjuti dengan cara yang humanis, namun juga tegas. Ya artinya apa? Coba dikomunikasikan, dikumpulkan ormas-ormas yang ada di wilayah Bekasi, sampaikan aturannya seperti ini, tidak dibolehkan. Apalagi kalau sampai mematok harga, seperti kemarin mungkin Bapak melihat di media sosial, bahkan di lingkungan Masjid Istiqlal, itu di wilayah Jakarta Pusat. Saya perintahkan untuk tangkap, ya. Cuma kan tidak sampai di situ saja. Ya. Pak Kapolda juga memerintahkan untuk segera tindak tegas yang seperti ini. Tapi jangan sampai cuman istilahnya kata ayam kita itu main lagi. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Ya, tindak tegas, kumpulkan ya ormas-ormas yang ada, atau mungkin ada kelompok-kelompok yang memang selama ini melakukan parkir-parkir liar di daerah termasuk di Bekasi, diarahkan sampaikan perdanya tidak tegas. Karena apa? Jangan sampai ini menimbulkan keresahan masyarakat. Ya, parkir yang seharusnya tidak dikenakan, misalnya kayak di Indomaret, setahu saya tidak ada. Harusnya cuma-cuma free, betul nggak? Itu malah ditagih atau diparkirkan secara liar dan dipatokkan. Ya. Ini yang tidak perlu. Jadi ini termasuk bagian daripada unsur-unsur premanisme. Nah, seperti ini yang harus ditertibkan. Paham ya, Bapak Ibu sekalian ya? Itu Pak ya? Terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih ya. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Oh, gitu. Jangan sanggup. Terima kasih Pak Wakapolda, Bapak PJ Bupati, dan jajaran dari Polres, Dandim, dan juga Kapolsek, beserta camat dan Kelurahan Cikarang Barat atas kedatangannya. Silakan Pak, sambil itu kami warga RT 19 RW 07 mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk berkunjung ke lingkungan kami. Mudah-mudahan Bapak Wakapolda beserta jajarannya, Bapak PJ Bupati beserta staf diberikan kesehatan walafiat, panjang umur, ya, bisa bekerja untuk keamanan lingkungan, untuk masyarakat Indonesia khususnya. Ya, walaupun kita di Taman Aster, tapi polisi satu untuk rakyat Indonesia. Ya, kita ucapkan terima kasih. Sebelum pulang, kalau bisa kita foto bersama, Bapak ya. Izin kita foto bersama di depan. Silakan Pak, kalau sudah selesai. Iya, silakan. Makan minum dulu kalau memang.
Izin Pak, izin Pak Adi. Ini merupakan suatu kenangan buat kami warga RT 19 khususnya dan RW 07. Dan di momen yang malam hari yang indah ini, ya silakan Pak Camat. Jenderal 1, 2, 3. Jenderal 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Yang Polda gimana dimasukin? Sekaligus juga melaksanakan kegiatan cooling system untuk menyampaikan himbauan-himbauan Kamtipmas kepada masyarakat. Tadi dipimpin oleh Bapak Wakapolda, kami menghadiri kunjungan tatap muka dengan perangkat RW dan perangkat RT di RT 07, RT 19, RW 07. Di kegiatan malam ini gabungan dari Polres, kemudian Bapak Dandim. Ada berapa personil Pak yang diturunkan? Yang disampaikan Bapak Wakapolda tadi terkait himbauan Kamtipmas mengajak masyarakat juga berperan aktif dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas di wilayah masing-masing. Untuk personil ada berapa Pak? Malam ini kami menurunkan gabungan ya, gabungan tadi 3 pilar dengan 192 personil keliling di wilayah Pantura,
kemudian di sekitar Cibitu sampai ke Cikarang Selatan, Cikarang Pusat. Intinya apa? Sebenarnya kegiatan patroli ini dilaksanakan secara kontinu. Ada gabungan tapi skalanya kecil, skala sedang, dan malam ini dilaksanakan skala besar. Jadi sesekali juga kita lakukan kembali kegiatan patroli yang skala besar seperti ini. Ada titik-titik khusus yang menjadi perhatian nggak? Semua titik menjadi perhatian kami, khususnya titik-titik yang biasa dipakai untuk balapan liar, yang sudah terdeteksi pernah digunakan untuk tawuran, itu juga menjadi titik-titik yang menjadi atensi dari kami. Baik, terima kasih ya. Ada siapa? Oh, udah. Dan Mas, tadi saya udah ngomong. Ya, izin Medan. Ya. Udah. Punya siapa ini satu itu? Iya, punya siapa ini? Masih nyala nggak? Masih. Ini punya siapa ini? Karena cipta kondisi seperti ini memang sangat perlu agar masyarakat bisa semakin siap menghadapi pilkada. Dan saya sendiri tadi memanfaatkan kesempatan ini juga untuk menyampaikan himbauan terkait kesiapan masyarakat menghadapi pilkada, untuk mensosialisasikan dari sekarang karena sudah resmi tahapannya masuk, sosialisasi tanggal pelaksanaan, tahapan, dan juga bagaimana sikap dan juga respon dari masyarakat yang kita harapkan untuk menghadapi pilkada. Biasanya rawan apa titik kerawanan itu seperti apa menjelang pilkada itu? Kalau untuk pilkada, ya pertama adalah bagaimana mendorong partisipasi, itu sangat penting supaya masyarakat tidak acuh, tidak apatis terhadap penyelenggaraan pilkada, karena mungkin kemarin baru pileg, pilpres, mungkin ada yang sudah nyoblos lagi, ada bosan mungkin. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Yang kedua adalah potensi konflik antar pendukung, antar partai dengan dukungan yang berbeda, pilihan yang berbeda, itu juga harus dieliminir mungkin. Yang ketiga adalah pada saat pencoblosan dan penghitungan suara, biasanya ada saja yang merasa tidak puas, ada tuduhan kecurangan dan sebagainya, itu pun harus kita minimalisir itu ya dengan sosialisasi dan edukasi. Banyak yang ngawal aman deh. Aman, udah tenang, saya tungguin. Itu mobil listrik. Waiting. Ya. Siap, Medan. Luar itu. Main-main kelurahan, saya di tiap hari sana. Amin. Berarti RT 19 lo kenal ya? Iya. Mbak Damin, ya pokoknya aman ya? Amin. Siap, Pak. Mudah-mudahan selamanya aman. Amin. Coba. Soalnya ya Polsek juga dapat atensi soalnya kalau gitu ya. Beda fisiknya ya. Beda mau prenya. Pabrik apa punya item apa? Sekarang pakai 20.